Manusia bisa hidup walaupun tangannya diamputasi. Manusia bisa hidup walaupun kakinya diamputasi, tapi tidak bisa hidup kalau lehernya diamputasi. Seri kedua dari buku ini berjudul Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irah. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban mansyura. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya. Makna dari ayat yang mulia ini, tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagai sesuatu yang tetap terikat pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat kitab yang dia dapatkan terbuka. Penulis kitab ini dalam setiap tadabbur ayat memberikan 4 poin terhadap setiap ayat. Demikian juga pada seri ini. Poin pertama, takdirmu tidak ditulis oleh siapapun selain dirimu. Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi berarti amal perbuatan seseorang adalah tanggung jawabnya dan pilihannya tergantung pada lehernya, tidak akan pernah berpisah darinya. Ini adalah gambaran yang sangat menggetarkan, sebagaimana kalung itu tergantung di leher, tidak ada seorang pun yang bisa mencopotnya. Demikian pula dengan amal kita, tidak akan dilupakan, tidak akan dipindahkan, dan tidak akan disembunyikan. Poin pertama dari renungan ini adalah bahwa kita yang menentukan pilihan. Kita mau berbuat baik atau kita mau berbuat buruk, kita yang menentukan pilihan. Inilah yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah pilihan. Al-insanu mukhayyar. Manusia itu diberikan pilihan. Manusia diberikan pilihan. Mau taat atau mau tidak taat. Mau mengikuti jalan Allah atau mau mengikuti jalan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat 10. Wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan kepada manusia 2 jalan. Diberikan pilihan kepada manusia 2 jalan. Jalan Allah atau jalan setan. Jalan ke surga atau jalan ke neraka. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Surah Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami Allah menunjukkan kepada manusia jalan.
imma syakiran wa imma kafura. Dia bisa syukur atau dia mau kufur, mau ingkar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silahkan beriman, siapa yang mau silahkan kafir. Kita yang memilih kesalehan atau kesalahan. Kita yang memilih keterpimpinan atau penyimpangan. Itu yang pertama. Renungan yang kedua, amalmu adalah takdirmu. Ta'irahu maksudnya amal, perbuatan, pilihan, keputusan, pengaruh, kebijakan, usaha. Itu semua makna dari ta'irah. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu. Ta'irahu artinya amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Kita yang menentukan itu, kita yang memilih itu, yang baik atau yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum, tidak mengubah kondisi satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ada tanggung jawab pada diri kita untuk kita melakukan perubahan. Ada tanggung jawab pada diri kita untuk melakukan peningkatan kesalehan, peningkatan keterarahan pada diri kita. Karena itu kita diwajibkan belajar. Karena itu kita diwajibkan berdoa. Kita butuh berdoa kepada Allah supaya Allah tambahkan hidayahnya kepada kita. Kita butuh belajar supaya kita mengetahui bagaimana kita lebih soleh, bagaimana kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang ketiga ialah unuqah, leher. Leher itu simbol tanggung jawab yang tetap dan tidak lepas. Manusia bisa hidup walaupun tangannya diamputasi. Manusia bisa hidup walaupun kakinya diamputasi. Tapi tidak bisa hidup kalau lehernya diamputasi. Leher senantiasa bersama kita. Leher senantiasa bersama kita. Dan itu adalah simbol tanggung jawab. Simbol tanggung jawab. Orang yang mengemban tanggung jawab itu sama dengan dalam ungkapan mengemban beban di pundak. Sama dengan mengemban beban di pundak. Dalam bahasa Arab lebih banyak digunakan di leher. Fi unuqi. Allah tidak berfirman, kami berikan kepadanya burungnya. Ta'irahu artinya itu burung. Yang dimaksudkan adalah amal. Yang dimaksudkan adalah amal. Para ahli tafsir menyebutkan mengapa amal dikiaskan dengan burung. Ta'irahu dikiaskan dengan burung. Isti'malul Qur'ani wal lugawi fil Qur'an
ja'a qauluhu ta'ala, penggunaan kata burung yang bermakna amal. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu, ay alzamnahu amalahu alladhi ya'malu bihi min khairin aw syarr. Ta'irahu dimaksudkan dengannya adalah amal. Ka'annal amala mulazimun lahu kama yulazimu ta'iru sahibahu. Karena burung itu, khususnya burung peliharaan, burung merpati, itu selalu bersama tuannya, selalu bersama pemiliknya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ada beberapa penyebab burung itu, amal itu diserupakan dengan burung. Antara lain bahwa mudah berubah, susah ditebak. Burung itu mau terbang ke kanan atau mau terbang ke kiri, susah ditebak. Begitu juga dengan amal. Amal kita berubah-ubah. Sebagaimana perubahan hati kita, cenderung kepada kebaikan dan cenderung kepada keburukan. Ta'irahu itu adalah amal. Dikatakan di sini kami wajibkan. Allah tidak berfirman kami berikan amalnya, tapi kami wajibkan. Kami wajibkan amalnya di lehernya. Seolah-olah ayat ini sedang mengatakan kepada kita, engkau tidak bisa lari dari dirimu sendiri, maka berhati-hatilah dengan apa yang engkau lakukan. Berhati-hatilah dengan apa yang engkau lakukan, karena itu akan bersamamu, itu akan menyertaimu, menjadi saksi untukmu, atau menjadi bumerang atasmu. Fa amman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, niscaya dia dalam kehidupan yang baik, masuk surga. Wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Na'udzubillah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar debu, kebaikan sebesar debu tidak kelihatan, kecil sekali, dia dapatkan balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan, walaupun sebesar debu, dia akan dapatkan balasannya, dia akan dapatkan hukumannya kalau dia tidak taubat, kalau dia tidak taubat. Itu dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Masih ada renungan keempat, kita akan sambung insyaallah ba'da subuh di masjid ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.